Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pelajaran agama Islam tingkat MISD kelas 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa ya, selalu taati protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa, dan jangan lupa segera vaksinasi. Oke, langsung aja kita ke materi, dan pada episode kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang perilaku terpuji. Kalau kemarin kita mempelajari tentang tanggung jawab, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku adil. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu adil. Nah, pengertian adil secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak ke salah satu pihak, bersikap proporsional dan memihak kepada yang benar. Kemudian secara istilah, pengertian dari perilaku adil yaitu menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar kepada kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu pribadi. Nah, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya, proporsional, tidak lebih tidak kurang. Dan perlu dicatat ya, adil itu adalah sesuai, bukan sama. Jadi adil belum tentu sama. Contohnya, ada orang tua mempunyai dua anak. Yang satu anaknya kelas 1 MI, yang satu anaknya sudah kuliah. Karena yang satu sudah kuliah, kebutuhannya lebih banyak, maka uang saku dari yang kecil dan yang besar, yang SD dan yang MI, yang SD atau sekolah dasar kelas 1 dengan yang kuliah pasti beda. Yang kuliah pasti mendapat uang saku, harusnya mendapat uang saku lebih banyak. Itulah adil. Kalau yang kuliah ini kebutuhannya banyak tapi dia diberi uang saku yang sedikit, sedangkan yang kelas 1 MI SD itu kebutuhannya sedikit tapi diberi uang saku banyak, itu namanya tidak adil. Atau kelas 1 MI SD uang sakunya sama dengan yang sudah kuliah, itu juga tidak adil karena tidak proporsional. Yang satu kebutuhannya banyak harus diberi uang saku yang lebih banyak. Yang lebih sedikit kebutuhannya akan lebih adil jika diberi uang saku yang lebih sedikit. Semoga mudah untuk dipahami ya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita hidup di dunia ini pasti ada yang kita tidak senangi, ada yang kita senangi. Sebagai manusia itu wajar. Tapi kalau kita menjadi seorang hakim, pengadil atau sebagai saksi, tidak boleh membuat kesaksian palsu atau memutuskan perkara hanya karena kita benci kepada seseorang. Contoh, ada orang jadi hakim, yang dihakimi ternyata ada pencuri atau siapa yang mencuri, ketahuan mencuri, lalu dia diadili karena dia temannya, malah dilepaskan, dibebaskan bukan karena benar, dia jelas-jelas salah karena dia mencuri, tapi karena dia temannya si hakim ini, maka hakim ini
meloloskan. Atau ada suatu kasus yang sebenarnya pelakunya atau yang diadili ini benar, tapi karena si hakim ini benci dengan orangnya itu, maka si hakim ini tetap menjatuhkan hukuman kepada orang yang diadili padahal dia benar. Nah, itu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah, sampai di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 diperingatkan oleh Allah, jangan kamu memutuskan sesuatu karena benci kepada suatu kaum. Kamu benci kepada orang, kamu ndelalah jadi hakim, lalu dia jadi yang diadili. Dengan rasa tidak suka, kamu terus menjatuhkan hukuman. Nah, itu tidak boleh. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali sambil menunjuk dada Rasulullah. Jadi artinya itu takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi ketakwaan kepada Allah itu tidak terlihat, namun ketakwaan itulah yang membuat derajat seseorang itu rendah atau tinggi. Derajat seseorang itu akan tinggi ketika orang itu bertakwa kepada Allah. Sedangkan derajat seseorang itu akan rendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak kalau dia kafir kepada Allah, tidak bertakwa. Nah, sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang muttaqin atau bertakwa. Yang muttaqin, yang bertakwa itu yang seperti apa? Yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Nah, bertakwa kepada Allah ini akan membawa kita ke surganya Allah. Sebagai umat Islam yang beriman, kita dituntut untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Tidak boleh karena egois, karena tidak suka, karena tidak menyenangi seseorang dan lain-lain. Tidak boleh. Kita harus adil. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Meskipun kamu tidak suka dengan seseorang, tapi seseorang itu berkata benar, berperilaku benar, ya kita tidak boleh menghakimi, menghukum karena dituduh dia berbuat salah. Kita harus berperilaku adil dan menegakkan kebenaran. Mana yang benar, dia tetap benar. Mana yang salah, dia akan tetap salah. Jangan sampai kita egois, kita tidak suka dengan seseorang yang sebenarnya benar jadi salah. Kita suka dengan seseorang yang sebenarnya salah dibenar-benarkan. Bila kita menjadi saksi, maka kita harus menjadi saksi yang sebenar-benarnya. Itu termasuk perbuatan yang adil. Kita sebagai saksi itu harus jujur. Apalagi kita tidak suka dengan seseorang kok jadi saksi. Terus kita mengada-adakan cerita yang tidak ada. Lah itu parah sekali. Sudah tidak adil, berbohong, menjadi saksi palsu. Wah, itu dosanya banyak sekali. Contoh yang lain, sebagai seorang pemimpin harus adil kepada seluruh rakyatnya dan tidak terkecuali kepada musuhnya atau rakyat yang tidak memihak kepadanya. Contoh yang paling baik untuk berperilaku adil adalah pada diri Rasulullah. Nabi Muhammad SAW selalu berbuat adil dan menegakkan keadilan kepada seluruh umatnya. Dalam hadis beliau bersabda, "Lau anna Fatimah bintu Muhammad sarokot lakototu yadaha." Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Fatimah ini adalah anaknya Nabi Muhammad. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Walaupun anaknya kalau berbuat salah ya tetap salah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memandang atau membeda-bedakan satu orang dengan orang lain. Walaupun anaknya
walaupun anaknya sendiri kalau berbuat salah ya tetap salah. Tidak anaknya berbuat salah karena anaknya terus dibenarkan, enggak. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan walaupun anaknya sendiri. Misal jika Fatimah tertangkap mencuri, Nabi Muhammad SAW akan tetap memberikan sanksi yang tegas, yaitu akan memotong tangannya. Semoga dari penjelasan ini kalian adik-adik, siswa-siswa, siswa-siswi dan pemirsa dari YouTube dari channel ini dapat memahami apa itu perilaku adil dan tidak terjebak kepada persepsi kalau adil itu harus sama rata. Nah, dari perilaku adil ini kita akan mendapat hikmah atau kebaikan dari adil. Ketika kita berbuat adil, kita akan mendapat apa saja? Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang adil akan dekat dengan takwa. Orang yang bertakwa akan dekat dengan Allah dan akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Nomor 2, menjadi pemimpin dan teladan sekaligus pengayom bagi orang lain. Orang yang adil akan menjadikan orang itu disegani oleh orang lain dan akan diangkat menjadi pemimpin. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, kurang warga satu dan yang lain kok tidak sama pendapatnya, pasti nanti akan dijadikan pemimpin dan diberi kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan yang terbaik, yang paling adil. Terus yang ketiga, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain. Menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Dan itulah hikmah dari perilaku adil. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat berperilaku adil sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan diberikan balasan surga nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.